Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu Siti akan membahas soal PTS Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti semester 1 untuk siswa kelas 6. Materi PTS baik kelas 6 semester 1, Quran Surah Al-Kafirun, Iman kepada Hari Kiamat, dan Asmaul Husna. Nomor 1, pengambilan nama surat Al-Kafirun diambil dari kata kafirun yang terdapat pada ayat ke A1, B2, C3, dan D4. Jawabannya A1. Perhatikan ayat berikut ini. Wala ana abidum ma'abattum. Ayat tersebut merupakan ayat ke surat Al-Kafirun A2, B3, C4, D5. Jawabannya C. Perhatikan ayat berikut ini. La a'budu ma ta'budun. Kelanjutan ayat tersebut adalah A. Wala ana abidum ma'abattum. B. Wala antum abiduna ma'abud. C. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Jawabannya yang benar adalah B. Wala antum abiduna ma'abud. Nomor 4, perhatikan ayat berikut. Wala antum abiduna ma'abud. Arti ayat tersebut adalah A. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. B. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. C. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. D. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 5, surat Al-Kafirun menerangkan tentang A. Perintah Allah untuk menunaikan sholat dan berkurban. B. Pertolongan Allah kepada umat Islam saat peristiwa Fatu Mekah. C. Perlindungan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dari gangguan penyihir. D. Penolakan Nabi Muhammad mengikuti tata cara penyembahan berhala oleh orang-orang kafir Quraisy. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 6, orang yang beriman kepada hari akhir akan selalu berhati-hati dalam bertindak karena ia yakin bahwa A. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersikap adil. B. Semua perbuatan diketahui oleh Allah. C. Semua manusia juga berbuat salah dan dosa. D. Semua amal akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ya, jawabannya D. Nomor 7. Pada hari akhir, manusia akan menjalani perhitungan amal-amal yang sudah dilakukan di dunia. Peristiwa tersebut merupakan pengertian dari A. Yaumil Hisab, B. Yaumul Bats, C. Yaumul Mizan, D. Yaumul Masyar. Jawabannya anak-anak adalah A. Yaumul Hisab. B. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Matahari terbit dari barat dan tenggelam di timur. 2. Maksiat dilakukan secara terang-terangan. 3. Munculnya Dajjal. 4. Banyaknya para ulama yang diwafatkan Allah yang merupakan tanda kiamat kubro ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C1 dan 3, D2 dan 4. Jawabannya C1 dan 3. Nomor 9, perhatikan ayat berikut ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Peristiwa yang terjadi pada hari kiamat sesuai ayat tersebut adalah A. Manusia merasa kebingungan seperti laron yang berterbangan. B. Gunung dihancurkan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. C. Bumi berguncang mengalami gempa yang dahsyat.
D. Bumi mengeluarkan semua muatannya. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 10, di antara hikmah beriman kepada hari akhir bagi kehidupan manusia adalah A. Malas mengerjakan amal kebajikan, B. Meningkatkan keyakinan pada kebesaran Allah, C. Giat melakukan kemaksiatan dan berbuat dosa, D. Melaksanakan amal ibadah hanya ketika ingat saja. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 11, alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah bersifat A. As-Samad, B. Al-Mu'tadir, C. Al-Muqaddim, D. Baqi. Jawaban yang tepat adalah B. 12. Kelak ketika hari akhir tiba, alam semesta dan seluruh isinya akan hancur lebur. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tetap kekal dan abadi, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat A. As-Samad, B. Al-Mu'tadir, C. Al-Muqaddim, dan D. Al-Baqi. Jawabannya D. 13. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tempat meminta segala keinginan kita merupakan pengamalan Asmaul Husna. A. As-Samad, B. Al-Mu'tadir, C. Al-Muqaddim, dan D. Al-Baqi. Jawabannya adalah As-Samad, A. Nomor 14. Salah satu perilaku yang merupakan pengamalan Asmaul Husna Al-Mu'tadir adalah A. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tempat meminta segala keinginan, B. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari, C. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tempat berlindung, D. Tidak menunda-nunda melakukan pekerjaan, terutama belajar. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 15, pengamalan Asmaul Husna Al-Muqaddim dapat diterapkan dalam perilaku A. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tempat meminta segala keinginan, B. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari, C. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tempat berlindung, D. Tidak menunda-nunda melakukan pekerjaan, terutama belajar. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 16, makna surat Al-Kafirun adalah, jawaban diisi dengan singkat, yaitu maknanya tentang orang-orang kafir. Nomor 17, surat Al-Kafirun berjumlah titik-titik ayat. Surat Al-Kafirun berjumlah 6 ayat. 8. Perhatikan ayat berikut. Wala ana abidum ma'abattum. Ayat tersebut merupakan bagian dari surat Al-Kafirun, ayat yang keempat. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kalimat tersebut merupakan terjemahan surat Al-Kafirun ayat terjemahan ayat ke-6. Soal nomor 20. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman kelima. Soal nomor 21. Kehancuran alam semesta diawali dengan suara sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Soal nomor 22, perhatikan ayat berikut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Peristiwa yang terjadi pada hari kiamat sesuai ayat tersebut adalah gunung dihancurkan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Yaumuddin adalah nama lain hari akhir yang disebut dalam surah Al-Fatihah.
Kematian seseorang dalam kehidupannya adalah salah satu contoh kiamat sugro atau kiamat kecil. 25. Setelah meninggal, manusia menanti datangnya hari kiamat di alam barzah atau di alam kubur. 26. Di akhirat kelak, manusia akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban ditimbang seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Hari penimbangan amal tersebut dinamakan Yaumul Mizan. 27. Satu-satunya nabi yang dapat memberikan syafaat saat seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 28. Makna Asmaul Husna As-Samad adalah Maha dibutuhkan atau tempat kita meminta. Nomor 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Hal tersebut menunjukkan Allah bersifat Al-Muqaddim. Soal ke-30, perhatikan ayat berikut. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Asmaul Husna yang ditunjukkan pada ayat tersebut adalah jawabannya Al-Baqi. Soal 31, tuliskan 2 kandungan surah Al-Kafirun. Jawabannya 1. Perintah Allah pada umat Islam untuk menjauhi kemusyrikan. 2. Anjuran toleransi antar umat beragama. 32. Tuliskan perbedaan kiamat syugro dan kiamat kubro. Jawabannya, kiamat syugro adalah hancurnya alam di sekitar kita. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Nomor 33. Tuliskan 4 hikmah beriman pada hari akhir. Jawabannya adalah 1. Menambah keyakinan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah. 2. Menambah semangat mengerjakan amal kebajikan. 3. Menghindari perbuatan yang dilarang Allah. 4. Tidak menunda amal kebaikan. 34. Tuliskan 4 nama hari kiamat beserta artinya masing-masing. Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Yaumul Bats, hari kebangkitan. Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Yaumul Masar, hari tempat berkumpulnya manusia. 35. Tuliskan 4 Asmaul Husna beserta maknanya masing-masing. Jawabannya 1. As-Samad, Maha dibutuhkan. Al-Muqtadir, Maha kuasa atau menentukan. Al-Muqaddim, Maha mendahulukan. Al-Baqi, Maha kekal. Demikianlah anak-anak, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.